Kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kami ini milik Tuhan, karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kami dan mati untuk kami di atas kayu salib. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi jemaat yang hadir. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya Engkau sendiri yang berbicara, Tuhan. Biarlah firman Tuhan kami boleh mengerti dan memahami akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala Bapak Pendeta Sutrisno yang sudah memberi kesempatan untuk kami dapat menyampaikan firman Tuhan. Kita tahu beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati Jumat Agung dan Hari Raya Paskah, yaitu Hari Kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, setiap Paskah saya teringat cerita akan hamba Tuhan yang mempunyai sepeda motor baru. Hamba Tuhan ini senang sekali ya. Dia tinggal di suatu daerah yang tidak besar bersama istrinya. Ya, bisa dikatakan pengantin baru. Pada hari di mana tidak ada pelayanan atau ibadah ataupun persekutuan doa, hamba Tuhan ini mengajak istrinya untuk berjalan-jalan mengelilingi daerah yang baru itu. Dan hamba Tuhan ini sudah siap sedia untuk mencoba kendaraan yang baru. Dia bilang sama istrinya, "Dek, apakah sudah siap untuk kita jalan-jalan?" "Siap Bang." Wah, karena motor baru dia senang ya, karena belum pernah memiliki sepeda motor baru. Akhirnya mereka berdua pergi berjalan-jalan untuk mengelilingi daerah sekitar tempat mereka di mana melayani baru pertama kali. Akhirnya sepeda motor itu dinaiki berdua, berjalan-jalan melewati jalan di mana penduduk atau warga yang dilayani. Setiap ada jalan yang berlubang, kecil maupun lubang besar, dia hindari. Karena apa? Karena motornya baru. Dia tidak mau sampai terjatuh. Sambil berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan istrinya, hamba Tuhan ini bilang, "Gimana Dik rasanya motor baru?" "Waduh Bang, senang sekali motor baru ini. Enak rasanya." Iya. Sambil berbincang-bincang terus, hamba Tuhan ini lupa kalau di depan itu jalan ada yang berlubang. Sampai akhirnya apa? Terjatuh
mereka berdua. Istrinya jatuh terguling-guling. Dan hamba Tuhan ini juga jatuh bersama dengan motornya. Istrinya berteriak, "Bang, tolong bang, tolong bang." Karena tergeletak, istrinya minta tolong, tapi hamba Tuhan ini tidak mendengarkan. Apa yang dilakukan hamba Tuhan ini? Dia tidak menolong istrinya, tapi mengangkat motor barunya. Akhirnya apa? Istrinya agak kecewa. Dia datang ke suaminya. "Bang, kamu keterlaluan. Kenapa aku tidak ditolong? Kok malah kamu mengangkat motor?" "Dek, sabar dulu." Apa kata hamba Tuhan itu? "Dek, sabar dulu. Kalau kau itu sudah dibayar lunas sama Tuhan. Kalau motor ini belum lunas." Akhirnya apa? Istrinya geleng-geleng. "Wah, keterlaluan kau bang. Apa aku bilang? Kalau kau sudah dibayar lunas sama Tuhan, kalau motor ini belum lunas, gimana kalau rusak?" Apa yang saya ingatkan di sini? Bahwa kita juga sudah dibayar lunas oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kita ditebus dengan darahnya sampai Tuhan mati di kayu salib. Bagaimana dengan kita hari ini? Tentang pertumbuhan rohani kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, hari-hari yang kita lewati, itu semuanya menjadi proses kita untuk pertumbuhan rohani kita. Apakah kita masih tetap menjadi anak-anak ataupun dewasa rohani? Untuk menjadi orang Kristen, artinya kita dengan setia menjadi pengikut Kristus yang harus hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Dan ini diwujudkan bahwa orang percaya harus mengalami kedewasaan rohani. Orang Kristen yang dewasa perlu mengalami perubahan baik karakter dan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah setiap hari. Banyak anak-anak Tuhan yang usianya sudah dewasa tapi masih anak-anak rohani. Kita tahu ada persoalan, ada permasalahan sedikit saja, kadang-kadang sudah tidak mau ke gereja, tidak Tuhan-Tuhanan. Karena apa? Permasalahan, kekhawatiran yang menghimpit mereka. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak jemaat yang masih belum dewasa, yaitu ditandai dengan keengganan untuk setia dalam ibadah, masih memiliki karakter dosa, hidup dalam kedagingan, dan menuruti keinginan dunia yang syarat dengan hawa nafsu. Dan di sini jemaat itu perlu dibimbing, diajar, diberikan dasar yang kuat melalui kebenaran firman Tuhan agar mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal.
Mari kita buka di pagi ini, kita sama-sama belajar untuk menjadi dewasa memerlukan syarat-syarat. Kita buka di Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Mari kita bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Mari kita berdiri. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama di Kolose 2 ayat yang ke-7. 3, 2, 1. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Syarat, silakan duduk Bapak Ibu. Saya ambil dari firman Tuhan di Kolose pasal 2 ayat 7 ini, yaitu menjadi syarat untuk menjadi dewasa. Yaitu disebutkan di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita sampai di situ. Yaitu syarat yang pertama, berakar di dalam Dia. Atau saya simpulkan di sini, berakar di dalam firman Tuhan. Akar adalah sesuatu yang membuat tanaman tidak goyah, tidak keluar dari tanah. Akar membuat pohon dapat berdiri teguh sekalipun angin kencang sedang menerjang. Akar membuat pohon yang dapat hidup, bertumbuh, berkembang, lalu berbuah. Demikian pula dengan iman kita kepada Kristus. Supaya iman tidak goyah atau tidak hanyut oleh banjir persoalan dan tidak terbabat oleh angin badai kehidupan. Haruslah berakar di dalam Dia. Orang percaya harus melekat kuat pada Tuhan dan bersatu dengan Yesus bagaikan akar tanaman menjalar yang melekat kuat dan bersatu pada pohon. Kehendak Allah dalam kehidupan orang percaya dinyatakan dalam firman-Nya. Setiap orang yang ingin mengalami pertumbuhan rohani haruslah memiliki sebuah kebiasaan yang baik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya membaca, namun kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuasa dari firman itu akan nyata pada saat orang percaya melakukan. Sama halnya dengan pohon yang ditanam mengalami pertumbuhan dan berakar, tidak terlihat karena tertutup tanah. Akar pohon itu bergerak mencari sumber-sumber air, mineral dalam tanah. Berakar berarti dengan tekun dan setia, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang tentunya tidak terlihat orang lain. Dengan melalui doa pribadi dan pembacaan Alkitab. Berakar inilah yang disebut juga dengan hidup menurut kehendak Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-9.
lihat. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Di sini Rasul Paulus berdoa agar jemaat Tuhan mengerti, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dengan demikian pula dengan iman kita kepada Kristus, supaya iman tidak goyah. Orang percaya harus melekat kuat kepada Kristus seperti pokok anggur. Kita juga lihat di firman Tuhan di Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Di sini kalau kita kuat akar kita, teguh iman kita, kita tidak akan terombang-ambing oleh pengajaran yang sesat. Banyak sekarang yang terjadi di Surabaya ini, contoh saksi Yehova. Ada gerejanya sekarang, kalau tidak salah di Margorejo ya, dan Mormon. Saya pernah didatangi dan berdebat waktu itu ya dengan penginjil saksi Yehova. Begitu pula waktu istri saya masih hidup dan mertua saya di rumah, didatangi mereka. Mereka itu penginjil yang militan. Saya tahu dari mana. Dia tidak pernah lelah. Dia terus sekuat tenaga untuk membujuk dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak setiap hari membaca firman Tuhan, kita akan pasti kena. Banyak ayat yang dipelintir. Saya pernah berdebat waktu itu di salah satu toko teman saya di Pacuan Kuda, toko emas ya, Kocohan namanya. Waktu itu saya datang ke sana berkunjung. Ternyata sudah ada 2 orang. Saya tidak tahu waktu pertama, yaitu mereka dari saksi Yehova. Dia jelaskan begini Pak. Saya dengarkan saja, saya menjadi pendengar aja yang setia. Tapi rasanya ada salah satu ayat dipelintir. Tapi saya lupa ayat itu ya. Tapi kebetulan pas waktu itu saya baca ayat tersebut pada waktu saya teduh. Akhirnya apa? Saya bilang begini, maaf Pak, Alkitab Bapak dengan Alkitab saya kok beda? Bedanya dari mana Pak? Bapak jangan dipelintir, saya tunjukkan. Saya bawa juga HP, jadi saya tunjukkan pasal dan ayatnya sama. Tapi ada bagian yang dipelintir. Jadi itu supaya apa? Kita terbawa oleh keinginan mereka. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kuat dan teguh. Dengan apa? Kita bangun hubungan intim dengan Tuhan dan membaca setiap hari akan kebenaran firman Tuhan. Kita juga bukan tanaman cangkokan yang dipindahkan berkali-kali ke tanah. Sekali kita berakar oleh iman di dalam Kristus, tak perlu lagi mengganti tanah.
Akar itu akan menyerap makanan supaya dapat bertumbuh. Akarnya juga memberi kekuatan dan kemantapan. Kita berakar sekali untuk selamanya. Rasul Paulus menggunakan istilah agrikultur, berakar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah sebagai penguat dan penghisap zat makanan. Tanpa akar, tumbuhan tidak akan tumbuh. Akar harus benar-benar tertanam dalam tanah dan harus setia, terutama jemaat atau kita, tertanam dalam tanah atau tidak dipindah-pindahkan. Tanaman yang terus dipindah-pindahkan akan kurang pertumbuhannya dibandingkan dengan yang tetap dalam tanah yang sama. Demikian dengan orang percaya harus tertanam dalam gereja lokal. Jadi kalau kita tumbuh di gereja GKI ini, kita harus tetap semangat, tetap bertumbuh bersama-sama, tetap setia di dalam gereja lokal. Akan bertumbuh jika dibanding dengan kalau pindah-pindah gereja. Saya juga pernah mengalami juga. Tapi saya merasakan kalau kita tidak bertumbuh di suatu gereja, memang kita harus mencari di mana kita bisa bertumbuh. Supaya apa? Iman kita tambah teguh, tambah kuat, untuk kami bisa melewati kehidupan yang kita lalui setiap harinya. Kita ambil contoh pohon korma. Pohon korma itu tertanamnya dari biji, ya. Ini penanaman di daerah Timur Tengah. Biasanya kalau pohon korma itu ditanam dari mulai biji, itu tidak seperti biasa kita menanam tumbuhan yang lainnya. Pohon korma itu ditanam bijinya di tanah. Setelah itu di atasnya diletakkan batu. Kenapa? Supaya akar-akarnya itu masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Supaya bisa sampai ke sumber-sumber air. Makin dalam akarnya akan makin kuat. Tanpa batu memang pertumbuhannya bisa lebih cepat. Tapi ada yang ada batu di atasnya, meski pertumbuhannya terlihat lebih lambat, biji itu akan bertumbuh dengan memanjangkan akar-akarnya. Jadi akarnya itu tambah panjang, tambah ke dalam, masuk ke dalam. Jadi pohon korma itu tambah kuat. Dan supaya bisa menemukan sumber air bawah tanah. Hasilnya adalah pohon korma yang lebih kuat daripada tanpa batu pada awalnya. Sehingga meskipun ada angin kencang, menerpa akan lebih tahan. Meskipun tanah di permukaan sekitarnya kering, dia akan tetap memperoleh gizi dari sumber air di bawah tanah, sehingga tetap bisa menghasilkan buah yang baik. Itulah kenapa kita harus berakar untuk membentuk diri kita supaya lebih kuat. Yang kedua, untuk syarat menjadi dewasa, ialah kita kembali ke Kolose 2 ayat 7.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang kedua, dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia atau membangun iman yang benar. Saya artikan di sini, yaitu dasar iman adalah menerima Yesus dan hidup di dalam Yesus. Selanjutnya, dengan apakah orang percaya membangun di atas dasar merupakan pergumulan dalam kehidupan setiap orang percaya. Di sini Rasul Paulus menggambarkan, kita lihat di 1 Korintus 3 pasal 3 ayat ke-10 dan 11. Sudah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dibangun adalah istilah arsitektur ya. Saya juga sendiri arsitektur. Jadi apabila kita membangun sebuah gedung, diperlukan dasar atau pondasi. Sebuah rumah yang akan dibangun apabila tidak ada pondasi atau dasar yang kuat, pasti kalau ada banjir akan hanyut atau hancur. Jadi diperlukan pondasi yang kuat. Bila mempercayai Kristus untuk menyelamatkan, maka hidup diletakkan di atas dasar atau pondasi yang kuat, dan itu akan bertumbuh dalam kasih karunia. Firman Allah lah yang membangun dan menguatkan orang Kristen. Orang-orang Kristen yang mendalami firman Allah akan menjadi kuat di dalam iman. Dan iblis akan mengalami kesulitan untuk memperdayai orang percaya yang bertekun mempelajari Alkitab. Iblis tidak akan berani. Orang yang mau membangun rumah harus menyiapkan pondasi yang kuat, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita membangun suatu gedung, apalagi bertingkat besar, itu diperhitungkan panjang, lebar, dan kekuatan dan batu yang diperlukan, dan komposisi daripada pasir, semen, dan batu. Itu semuanya diperhitungkan secara detail. Supaya apa? Bangunan itu tetap kokoh dan kuat. Orang yang mau membangun rumah harus menyiapkan pondasi yang kuat. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Hendaknya kehidupan rohani kita bertumbuh
dan dibangun di atas dasar atau pondasi Kristus. Dengan demikian, hasilnya akan sesuai dengan pola Kristus. Seperti di arsitektur juga gitu. Kita menyiapkan mulai denah, layout, semuanya sampai detail-detailnya. Semuanya disiapkan. Supaya apa? Bangunan itu bisa terbentuk seperti yang kita inginkan. Seperti pola yang kita mau. Jadi tidak sembarangan membangun seenaknya, jadinya apa kita tidak tahu. Begitu pula dengan pondasi Kristus tadi ya, atau akan terjadi sesuai dengan pola Kristus. Dan tidak akan mirip bangunan lain yang dasarnya bukan dari Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, semakin tinggi gedung dibangun, diperlukan pondasi atau dasar yang kuat. Begitu pula kalau sudah berakar dengan kuat, maka harus dibangun supaya bertumbuh. Waktu orang percaya mulai bertumbuh, memang memerlukan makanan yang lunak. Tetapi semakin orang percaya itu bertumbuh lagi, pasti memerlukan makanan yang keras. Demikian pula saat orang percaya bertumbuh secara rohani, lewat belajar firman Tuhan, dari yang lunak pasti akan beralih ke yang keras. Biasanya kalau sudah yang keras itu biasanya orang tidak mau menerima. Makanya kedewasaan rohani sangat memerlukan kerendahan hati kita, untuk kita tetap belajar, untuk kita mampu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, untuk menjadi dewasa, kembali ke Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7, yang terakhir mungkin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Tapi saya belajar di sini yaitu dengan menjalani kehidupan dalam sukacita dan ucapan syukur. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya di dalam Kristus. Dan ini diungkapkan dengan ketaatan dan ketekunan dengan penuh sukacita. Mengucap syukur adalah tanda bahwa orang tersebut atau orang percaya telah hidup di dalam iman. Ucapan syukur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sukacita. Sebab sukacita bicara tentang berkat rohani. Artinya apa?
dalam keadaan atau situasi apapun, orang percaya akan tetap dapat hidup dalam sukacita dan ucapan syukur. Hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur akan membuahkan damai sejahtera di hati kita dan dapat mendatangkan kekuatan dalam menghadapi banyak tantangan di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Pasti kita mengalami banyak masalah. Siapa yang di sini setiap hari tidak ada masalah? Semua pasti mengalami masalah. Karena orang yang tidak mengalami masalah, orang itu sudah, saya tidak sebutkan namanya, saya tidak sebutkan karena apa? Sudah tidak bisa apa-apa, hanya di dalam peti saja. Sebaliknya, bila tidak bersyukur apalagi bersungut-sungut, ya akan melemahkan diri kita sendiri. Kapan kita harus mengucap syukur? Bagaimana mengucap syukur? Dan mengucap syukur pada waktu apa? Pada waktu berdoa. Coba kita lihat di Filipi pasal 4 ayat 6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Doa adalah salah satu bentuk ekspresi ucapan syukur, di mana dalam doa bukan saja meminta, namun ada ucapan syukur atas apa yang sudah diberikan, sekalipun mungkin yang kita doakan belum ada jawabannya. Mengucapkan syukur dalam setiap doa berarti percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kita pasti percaya Tuhan pelihara. Sedangkan burung di udara aja yang tidak bekerja, Tuhan pelihara. Apalagi kita orang percaya. Percaya bahwa mujizat pasti ada. Dengan demikian memuliakan Tuhan Yesus. Dengan mengamati ketiga gambaran kemajuan rohani ini, tampak bahwa orang Kristen yang bertumbuh dapat mengalahkan musuh dengan mudah dan tidak dapat disesatkan. Jika akar rohaninya tertanam jauh di dalam Kristus, kita tidak akan mencari yang lain. Jika Kristus menjadi dasarnya yang teguh, kita tidak akan tergeser. Jika kita mempelajari dan bertumbuh dalam firman Allah, kita tidak akan mudah tergoda oleh ajaran palsu. Dan bila hati kita berlimpah dengan syukur, sedikit pun kita tidak akan berpaling dari kepenuhan yang dimilikinya di dalam Kristus.
Orang percaya yang berakar, bertumbuh, dan bersyukur tidak akan disesatkan. Kalau ketiga ini ada di dalam diri orang percaya, akan menjadi pribadi yang tangguh dan dewasa rohani. Kesimpulannya adalah kedewasaan rohani dilakukan dengan berakar, bertumbuh di dalam iman kepada Yesus, menjalani kehidupan dengan ucapan syukur dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, Allah yang maha baik, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui doa kami ini. Kami datang kepadamu ya Allah Tritunggal yang hidup, mengucap syukur pada akhir ibadah ini. Sebentar kami berpisah untuk sementara waktu, dan akan dipertemukan kembali di dalam kasih dan anugerah-Mu. Hamba berdoa Tuhan, supaya kekuatan selalu baru dan melimpah bagi kami. Kasih karunia, sukacita dan pengharapan di dalam Kristus itu nyata bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh boleh melihat kemuliaan-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu yang di sepanjang ibadah ini sudah menjadi berkat. Baik Pak Dodi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan akan semakin pakai beliau, memperlengkapi, mengurapi lebih dan lebih lagi. Hidupnya akan menjadi berkat dimanapun Pak Dodi berada. Demikian juga untuk WL Tuhan, baik Pak Daniel, baik Saudara Samuel, semua diberkati oleh Tuhan. Juga semua pemusik, kami semua yang hadir, kami sudah diberkati Tuhan, dan kami percaya masih terus diberkati oleh Tuhan. Bapa, secara khusus hamba berdoa buat saudara-saudara jemaat-Mu yang mungkin akan berpergian di dalam minggu-minggu mendatang. Dalam minggu-minggu ini harus berjumpa dengan keluarga, kolega, sanak famili. Hamba berdoa Roh Kudus akan mengurapi, akan memakai kami. Kami akan menjadi berkat. Kami akan menyuarakan kebenaran Allah, dan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan lewat setiap segi kehidupan kami, supaya dunia dan orang-orang di sekitar kami melihat kami adalah pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Terima kasih untuk persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan. Setiap rupiah yang mereka sudah serahkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya Tuhan, tolonglah agar setiap kami boleh tetap memandang kepada kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, tapi kami tetap berdoa buat Bapak Presiden dan wakilnya, semua menteri, DPR, MPR, TNI, Polri. Di dalam nama Tuhan Yesus semua diberikan roh kesatuan dan persatuan, dan diberikan hati yang takut dan menyembah Tuhan. Demikian juga pemilu yang akan datang tahun depan berjalan lancar, aman, damai. Tuhan dipermuliakan. Gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua diberikan roh kesatuan. Kami akan bersyafaat untuk bangsa dan negeri yang kami cintai. Indonesia penuh kemuliaan Allah.
Indonesia akan menjadi mercusuar bagi Asia dan bagi dunia. Dan nama Kristus dipermuliakan. Dari negeri kami akan terbit kebangunan rohani yang besar, kebangkitan yang besar, dan bangsa-bangsa akan melihat Indonesia, kegerakan ilahi nyata dan mengalir dengan melimpah. Kami juga berdoa untuk semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Belas kasihan dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan melimpah bagi beliau semuanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandangan dan hatimu kepada sorga. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Kita bertemu 2 minggu mendatang ya. Minggu depan hanya lewat YouTube. Tuhan memberkati.